混蛋！我杀了你！Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Bagi kalian yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati. Ya nggak sob? Nah, untuk menemani kaum berbahaners dan kaum magers, kali ini Mimin akan melanjutkan review film dari Dubu Xiaoyao. Video ini adalah part 2 ya sob, dan untuk link part lainnya ada di deskripsi. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di part sebelumnya, Nona Yan berhasil mendapatkan warisan di tanah leluhurnya. Di sisi lain, Yeyu sempat akan dibunuh oleh Paman San karena dianggap Yeyu bisa menjadi sumber masalah bagi keluarga Yan. Saat Yeyu akan dibunuh, tiba-tiba ia berhasil mencapai ranah spiritual sehingga situasi pun menjadi terbalik. Paman San yang malah akan dibunuh oleh Yeyu. Namun ketika Yeyu akan membunuh Paman San, tiba-tiba terjadi gempa. Kemudian dilanjutkan pada part ini ya sob. Saat bangunan itu runtuh, atap bangunan itu hampir menimpa Nona Yan. Beruntungnya, Yeyu berhasil menyelamatkan Nona Yan dengan cepat. Nona Yan menanyakan, mengapa Yeyu menyelamatkannya? Yeyu pun menjawab, jika mereka berdua sudah menikah, ia tidak bisa melihat Nona Yan terbunuh begitu saja. 为什么要救我？刚才是他救我，他居然……你我毕竟大婚了，总不能看着你被砸。 Mereka pun berhasil keluar dari sana. Namun saat itu juga mereka diserang oleh Yan Zheng. Kemudian ia menanyakan, di mana putranya Yan Hao. Yeyu mengatakan kalau putranya itu sudah mati konyol, tertimpa reruntuhan bangunan. Yan Zheng yang mendengar putranya mati, ia sangat marah. Dan tentu saja, ia tak percaya perkataan Yeyu. 他不会死，他不会死！混蛋！我杀了你！ Dan Yan Zheng pun ikut mati konyol seperti anaknya dengan petir yang menyambar tubuhnya itu. Seketika banyak sekali petir yang menyambar di sana. Yeyu pun lari untuk menyelamatkan diri. Nona Yan meminta diturunkan. Namun Yeyu malah berfokus pada semangka supernya Nona Yan nih. Dan tentu saja ia mendapatkan hadiah tamparan dari istrinya sendiri. Ia merenungi padahal mereka sudah menikah, tapi masih saja dianggap otamesum. Aduh. Nampaknya di sini Nona Yan mulai peduli dengan Yeyu. Terlihat di saat ia membayangkan Yeyu sampai ia meneteskan air mata. Di sisi lain, petir itu terus menyambar. Namun anehnya, petir itu seperti mengikuti Yeyu kemanapun ia pergi. Sampai suatu saat, ia tak berhasil menghindari petir itu. Dan akhirnya pun ia tersambar petir itu. Semuanya pun mengira Yeyu sudah mati konyol, tersambar petir sampai hangus. 叶雨，他就这么死了？ 刚拜堂一天就成了寡，不是他，我说的是咱们小子。 Kemudian saat mereka mau pulang, tiba-tiba Yeyu muncul dari dalam tanah. Dan bahkan ia tidak terluka sama sekali. Nona Yan berkata, jika Yeyu tidak takut petir, dan bahkan petir itu tertarik padanya. Dan karena hal itulah, ia sangat memohon pada Yeyu untuk menyelamatkan keluarga Yan.
jika ia bisa menyelamatkan keluarga Yan, Nona Yan akan melakukan apa saja untuk Yeyu. Mengingat Yeyu juga sering dibantu oleh Nona Yan, Yeyu pun menyetujuinya dan akan membalas semua kebaikan Nona Yan. Kemudian Yeyu pun pergi untuk memancing petir itu. Karena petir yang selalu menyambarnya, ia pun merasa aneh akan petir itu. Ia berpikir petir itu datang bukan karena kondisi cuaca. Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik yang langsung memeluk Yeyu, dan ia berlindung dari petir itu. Di pagi harinya, wanita itu terbangun dan melihat bajunya yang robek-robek. Ia langsung berteriak, sehingga membangunkan Yeyu. 想不到嗓门这么大。 Wanita itu meminta Yeyu untuk mencarikan pakaiannya. Namun, di hutan belantara seperti itu, tidak mungkin bisa menemukan pakaiannya. Lalu, wanita itu pun meminjam pakaian Yeyu. Kemudian, mereka pun mengobrol santai nih. Wanita itu memperkenalkan dirinya, dan dia bernama Suyan. Ia datang ke makam iblis itu untuk menemukan sesuatu. Makam iblis hanya penyebutan dari kelompok Suyan saja nih, dan daerah itu lebih dikenal dengan sebutan Jiuzhou. Mereka lebih senang menyebut daerah itu makam iblis, dikarenakan itu adalah tanah kuno, dan menurut rumornya ada monster yang tak tertandingi. Jadi Suyan dan orang-orangnya menyebutnya sebagai makam iblis. Dan di saat Suyan mencari sesuatu, tak disangka ia terjebak di dalam bidang petir. Yeyu berpikir jika petir itu muncul karena ia menyerap buku surgawi emas itu. Suyan bertanya, mengapa Yeyu ada di situ? Yeyu pun menjawab bahwa dia adalah seorang musafir, atau bisa dibilang sebagai orang yang sering berpetualang. Yeyu menanyakan terkait benda berharga yang dicari Suyan. Kemudian Suyan berkata, volume buku surgawi yang mencatat rahasia tertinggi, menunjukkan jalan tertinggi. Kemudian Suyan memberitahu bentuk buku surgawi itu. Yeyu pun menyadari bahwa buku yang dimaksud Suyan adalah buku emas yang masuk ke kepalanya saat ia berada di istana bawah tanah. Kemudian Yeyu segera pergi untuk melihat isi buku itu. Ia mulai berkultivasi, lalu masuk ke dimensi lain untuk melihat buku itu. Saat buku itu dibuka, di dalamnya berisi formula kimia. Ini adalah kekuatan tertinggi yang terkandung dalam buku surgawi. Mungkinkah penyerapan? Tanya Yeyu. Kemudian ia mulai menyerap aura untuk mengetahui bagaimana rasanya. Karena Suyan yang heran melihat Yeyu yang tiba-tiba pergi, ia menyusul Yeyu dan melihatnya sedang menyerap energi spiritual. Ia menanyakan, kenapa Yeyu menggunakan metode yang sangat lambat sekali. Namun tiba-tiba, penyerapan Yeyu semakin meningkat, bahkan sampai melampaui batas, sampai menerobos resonansi ke-10, melebihi Suyan yang hanya mampu memiliki 9 resonansi untuk penyerapan. Ia pun terkejut, karena Yeyu bisa melakukan penyerapan yang sangat cepat, meskipun dengan metode yang sangat sederhana. Kemudian setelah Yeyu selesai, Suyan menanyakan bagaimana cara ia melakukannya. Yeyu balik menanyakan jika metodenya adalah metode sederhana, apakah ada metode lain yang lebih bagus. Suyan pun menjelaskan teori tentang bidang praktek spiritual. 境界你知道吗？不知道。当然有啊，你不知道？不知道。你都不知道会修炼成什么样子呢？运灵境只是第二层，以为我到达运灵境就很了不起。那天地灵气入体内，
代表达到，这代表圣胎镜，是说因为世人认为胎儿是而化作纯净之体，淬炼身体是红尘镜的修。Kemudian Yeyu menanyakan kembali bagaimana cara menyerap aura itu. Suyan pun memberitahu caranya, yaitu dengan menyerap aura langit dan bumi dengan seluruh tubuhnya. Serap seluruh tubuh dan beresonansi dengan aura. Suyan pun semakin heran dengan Yeyu yang tidak tahu dasar-dasar penyerapan, namun ia mampu menerobos resonansi ke-10 melebihi dirinya. Dengan pedenya, Yeyu mengatakan bahwa ia adalah orang yang jenius dan paling bersinar. Di pagi harinya, Yeyu mendapatkan baju dan akan memberikannya pada Suyun. Suyun pun bertanya dari mana Yeyu mendapatkan baju itu. Yeyu menjawab, jika ia berlarian ratusan mil sepanjang malam dan akhirnya menemukan suatu kota lalu membeli pakaian untuk Suyun. Suyun pun kagum pada Yeyu dan ia sangat berterima kasih padanya. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang berteriak kalau ada pencuri di sana. Lalu Yeyu pun berlagak akan menangkap pencuri itu agar Suyun semakin kagum padanya. Duh, padahal udah punya istri ya, dasar buaya nih. Dan ternyata orang-orang itu meneriaki Yeyu sebagai pencurinya. Wanita itu menyebut Yeyu pencuri mesum dan ia menjelaskan apa yang terjadi, bahwa Yeyu berlarian tanpa baju di tenda wanita itu. Kemudian mengintip ke tendanya, lalu Yeyu mengambil baju-baju itu. Karena terpojok, Yeyu pun mengakui kalau dia hanya meminjam baju itu untuk Suyun. Kemudian Suyun membantu menjelaskan bahwa semua itu hanya salah paham. Yeyu ingin membantunya untuk mencari pakaian karena Suyun telah meminjam pakaian Yeyu dan membuat Yeyu kedinginan. Dan terbongkarlah perilaku Yeyu yang tadinya ingin merasa keren nih dan ingin dikagumi oleh Suyun. Sekarang malah ia yang malu sendiri karena ketahuan mencuri. Hadeh. 找死！我不是淫贼，你快帮忙解释一下啊！你脱女人的衣服干什么？都听到了吗？我不是淫贼。诸位，我想这是一个误会。新位小姐的衣服，这事是我们不对。居然有点香。混蛋，淫贼！